Dulu waktu masih saya muda sekali, waktu itu usia kisaran 23 tahun itu pernah melatih nyanyi di sekolah swasta. Melatih nyanyi untuk mengikuti lomba, waktu itu lomba-lomba di tingkat sekolah lanjutan pertama ya. Kemudian saya sangat antusias sekali dan bangga karena waktu itu bagus sekali. Tetapi setelah pengumuman tidak dapat juara apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat Komunitas CMKM. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, di intro video saya tadi saya bercerita tentang menjadi pelatih lomba nyanyi waktu masih muda. Akhirnya tidak dapat nomor, walaupun sebenarnya menurut saya bagus sekali, dan untuk teman-teman pelatih-pelatih waktu itu juga bagus, akhirnya tidak dapat nomor. Itulah awal dari video ini saya buat. Ada pertanyaan tadi, ya, HP saya mana ya? Oh, di situ ya. Bentar. Saya mengunggahkan beberapa video walaupun yang melihat belum banyak karena mungkin masih sibuk ya. Video tentang tutorial lomba nyanyi, lomba paduan suara, lomba yang lihat, tidak apa-apa. Yang penting gini, ada permintaan itu untuk bagaimana caranya atau kiat atau strategi menjadi pelatih kesenian ya, pelatih kesenian biar sukses dalam lomba, syukur bisa masuk juara, paling tidak masuk nominasi ya. Ini saya gimana ini ya, karena begini teman-teman, ternyata dikala saya mencari di internet ini agak sulit ya tutorial semacam ini saya sampaikan pengalaman saya saja, jadi saya sampaikan pengalaman saja. Kalau pengen referensi yang lain di Google juga banyak yang sifatnya tulisan ya. Ini yang video saja biar kita langsung kontak secara fisik, walaupun ini lewat apa ya, lewat media sosial ya. Jadi begini teman-teman, ini saya berusaha menjawab, tidak mencoba, berusaha. Jadi mencoba, dicoba-coba, kira-kira banyak yang kata-kata mencoba itu saya kurang setuju. Berusaha menjawab. Jadi begini, saya bagi menjadi dua, yaitu dari segi teknis dan non teknis. Nah, gitu. Dari segi teknis begini, jadi pelatih satu harus menguasai, harus pinter, harus tahu persis. Ya, jadi harus pinter, harus tahu persis. Kalau jadi pelatih tidak bisa, ya jangan jadi pelatih kan, gitu ya. Gitu ya. Jadi misalnya pelatih nyanyi harus bisa nyanyi, harus tahu nada, harus tahu notasi, harus mengerti musik, bla 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 bla. Ukur dirimu jadi pelatih memenuhi syarat atau tidak ya, memenuhi syarat atau tidak. Ada. Kemudian setelah itu ada mendapat tugas untuk menjadi pelatih. Kalau itu lombanya tingkatnya sekolah SMP SMA, itu pasti di situ akan diterbitkan juklak. Juklak itu petunjuk pelaksanaan, juknis petunjuk teknis. Jadi petunjuk teknis dulu. Teknisnya sebenarnya misalnya nyanyi lagunya apa, ada lagu wajib atau lagu pilihan. Nah, Anda harus belajar dulu lagu itu, dipelajari. Setelah itu casting pemilihan siapa ya yang mau kita ajukan. Kemudian dipilih beberapa, di audisi 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti dipilih yang terbaik yang mampu menyanyikan lagu itu. Ya, nah. Setelah itu dilatih secara sistematis ya. Jadi dilatih berkiblat pada juknis. Di juknis itu dibingkai lagu itu boleh diimprovisasi atau tidak. Kalau boleh itu improvisasinya berapa persen, itu harus dipelajari, karena
mengimprov lagu itu memang diperbolehkan, tapi kalau dalam lomba harus dipelajari. Biasanya kalau mengimprovisasi yang baik itu jangan di awal-awal lagu, mungkin di akhir-akhir lagu. Dan untuk mengimprovisasi itu ya juga harus ada teorinya, boleh diimprovisasi, tapi harus menjadi lebih enak. Yang kedua, jangan keluar dari jalur harmonisasi, jalur chord. Maksudnya nek kuncinya G yang D ya sama, jangan merubah itu menjadi kurang bagus ya. Setelah dilatih sudah menurut Anda benar ya toh? Dilatih sampai benar berarti kan siap maju ke lomba. Hanya ada satu lagi yang belum, yang lupa. Biasanya kalau mau lomba itu ada technical meeting ya. Technical meeting nanti juga akan membicarakan tentang teknis. Mungkin ada yang belum tertulis di juklak ya, juknis. Kemudian misalnya begini, waktu penyanyi itu diiringi dengan apa? Piano manual atau diiringi dengan pakai style, pakai ada drumnya, ada itu. Kemudian di situ akan dijelaskan tentang kapan pelaksanaan lomba, jam berapa, pengambilan undian dan seperti apa, kriteria penilaian mungkin diulang lagi, dibacakan sehingga itu menjadi lebih jelas, dan itu yang harus Anda pahami. Itu secara teknis saya cukup ya. Secara teknis cukup. Ready, siap untuk mengikuti lomba siswa Anda atau anak asuh Anda. Kemudian secara non teknis seperti yang saya katakan tadi. Jadi dulu dikala saya melatih itu sebenarnya siswa saya itu bagus sekali, anaknya juga cantik, suaranya bagus. Kemudian dalam perjalanan lomba itu saya bersama teman-teman pelatih, waktu itu masih guru-guru muda ya, pelatih-pelatih muda. Saya disalami, anak asuh Anda mendapatkan juara karena suara bagus. Masuk? Iya. Menurut prediksi berapa? Paling tidak juara 2 atau 3. Paling tidak itu juara 2 atau juara 3. Tetapi apa hasilnya? Hasilnya apa? Harapan saja tidak masuk. Saya pulang dengan kekecewaan. Apa ya? Kok tidak dapat juara ya? Apa ini penyebabnya? Berikutnya kedua begitu. Ya tidak dapat juara lagi. Padahal bagus. Nah, kemudian saya mulai belajar mempelajari dunia. Akhirnya ngomong-ngomong dengan teman-teman, pelatih harus sosialisasi, harus terkenal. Seorang pelatih harus terkenal. Kalau belum terkenal, bagaimana Anda menjadi orang yang terkenal? Bagaimana menjadi orang yang terkenal? Caranya ya berteman. Kalau Anda seorang pelatih musik, ya bermain musik, pentas di mana-mana, berkenalan dengan yuri-yuri itu, berkenalan dengan panitia, berkenal dengan orang-orang yang berkompeten di situ. Akhirnya suatu saat nanti bila Anda mengikuti lomba, Anda pasti akan diperhitungkan. Karena begini, seperti yang saya katakan tadi bahwa menilai lomba seni tidak gampang. Saya kira yuri yakin pengen subjektif, pengen objektif ya. Tetapi subjektivitas tetap ada di sini, karena baik menurut yuri 1, 2, dan 3 berbeda-beda. Nah, dikala yuri mereka kegalauan, bingung memutuskan nomor 1, 3, 5 itu hampir sama. Ini nomor 1 ini siapa? Sebenarnya di dalam hati bagus, tapi karena ini tidak tahu, apalagi sekolahnya sekolah pinggiran, sekolah yang tidak favorit, yurinya tidak terkenal, karena yurinya juga pelatihnya tidak terkenal. Ini akhirnya dengan terpaksa dikesampingkan. Secara psikologis begitu. Tapi jika Anda terkenal, tidak mungkin dia akan sungkan, ya, gitu ya, harus terkenal. Jadi seorang pelatih harus punya personal brand, harus terkenal. Kalau belum terkenal, menterkenalkan diri. Itu. Kemudian soal non teknis yang lain ya, dikala sudah selesai ngelatih itu sudah bagus, anak-anak belum pernah mengikuti lomba. Nyanyi biasa, nyanyi bebas dengan nyanyi lomba, suasana berbeda. Apalagi anak-anak atau yang Anda latih belum punya pengalaman. Itu setelah dilatih di ruang kelas,
atau dilatih di ruang tertentu, harus dicoba di tempat yang lain. Misalnya di sekolah ya, dilatih di ruangan, tidak ada yang melihat, mulai dilatih di luar biar dilihat teman-temannya. Biar mentalnya itu menjadi semakin terlatih. Bisa juga dilatih di ruang guru, karena kalau SMA gurunya kan banyak, bisa sampai 100 orang atau 50 atau 100. Nyanyikan di situ sesuai dengan yang Anda latih, dilihat guru-guru. Pak guru-guru setelah itu diminta untuk mengomentari. Gitu ya. Ini. Jadi anak-anak sudah semakin mental semakin kuat. Karena gini, kalau lomba nanti kalau tidak dipersiapkan, misalnya katakanlah nilai yang Anda dapat yang memberikan pada anak itu 80. Dikala lomba karena nervous bisa kurang, hilang 20% atau 25%. Kemudian yang selanjutnya anak-anak dimotivasi, Ayu, hai Andi, kamu sekarang ini kan baru latihan, baru main-main. Tetapi waktu lomba nanti tuh sungguh-sungguh kamu sudah pakai pakaian bagus, dilihat orang banyak, harus lebih semangat. Nanti harus lebih bagus daripada latihan. Paling tidak begini, dikala kita lomba sesuai dengan latihan sudah bagus, nervousnya dihilangi, syukur bisa lebih bagus dari itu. Kemudian yang terakhir, jika Anda mengantarkan anak Anda lomba, jangan suruh duduk ditinggal pergi. Pagi-pagi sekali datang, dikala orang belum banyak, anak-anak mulai diperkenalkan dengan stage-nya, dengan panggung. Ya, di stage-nya dengan panggungnya disuruh mencoba. Syukur kalau Anda sudah siap pakai iringan keyboard atau membawa pianis, suruh mencoba. Biar anak-anak menguasai medan. Nanti dikala lomba dia sudah terbiasa, tidak akan terpengaruh oleh suara penonton karena sudah diajarkan menatap penonton 1-2 walaupun itu masih panitia atau baru datang. Itu mudah. Ya, itu mudah. Kemudian juga dikasih tahu tentang teknisnya, ada teknis lagi, yaitu mikrofonnya ukur. Seperti apa sih mikrofonnya itu kalau digunakan? Anak-anak dilatih, kamu nanti menggunakan mikrofon jaraknya sekian. Karena tiap mikrofon berbeda-beda karakternya. Bagaimana biar menggunakan mikrofon itu bisa nyaman, suaranya bisa terdengar tidak jelas dan tidak over. Jika anak-anak belum pandai menggunakan suara head voice, jadi jika suara tinggi, itu harus Anda ajarkan tentang teknik miking. Jadi misalnya bikin suara rendah begini atau suara sangat rendah sekali agak dekatkan pada mulut. Ini tidak bisa otomatis, harus dilatih. Kalau waktu ngelatih, beri tanda 1 atau 2 berarti mic biasa. Kalau yang kedua mungkin mic mendekat. Dikala nada tinggi atau ref biasanya, kalau yang penyanyi profesional walaupun dekat sudah bisa mengatur karena ya sudah punya teknik vokal yang bagus ya. Ini mungkin mic-nya agak diolor ke depan, jangan jauh-jauh, kalau jauh-jauh hilang. Makanya itu dicoba, kesempatan datang pagi untuk mencoba. Nah, itu teman-teman ya. Kira-kira dengan demikian akan berhasil pentas dengan bagus, minimal sesuai dengan latihan. Syukur kalau dapat lebih dari itu. Dan masalah dapat juara dan tidak, itu menurut saya tidak risau, itu keputusan juri. Silakan Anda menjuri apa saja, kalau memang bagus, indahnya dinilai dengan bagus. Karena ya tadi, ya juri itu punya objektivitas dan punya subjektivitas. Tapi dengan ada satu, Anda latih dengan sistematis, Anda menguasai apa yang Anda latihkan, kemudian Anda memperbaiki personal brand atau menjadi orang yang terkenal, sehingga mempengaruhi juri. Ya itu tadi. Jadi dengan Anda di stake itu, oh berarti murid itu yang ngelatih itu. Juri kan tidak mau semau gue, oh Anda pasti akan diperhitungkan. Karena paling tidak juri tahu kualitas daripada Anda sebagai pelatih. Saya kira itu teman-teman. Ada teman-teman yang lebih jago, ada yang lebih pintar atau lebih menguasai. Ini metode diskusi. Tulis di kolom komentar sehingga melengkapi apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini
bermanfaat, teman-teman ya, bermanfaat bagi saya, kemudian bagi Anda semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.